Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kita kembali bertemu dalam renungan pagi pada saat pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kegiatan kita, mari kita mau sama-sama mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami dipanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami rindu mendengarkan, merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Ajar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema besar kita adalah janji keselamatan kekal melalui Yesus Kristus. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus adalah jalan keselamatan. Mari kita buka ayat pokok kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita banyak pilihan dan jalan yang diperhadapkan kepada kita. Dan seringkali banyak pertanyaan yang datang bagi kita, seperti bagaimana saya menemukan keselamatan dan hidup yang kekal? Sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang-orang percaya, kita tahu bahwa jawabannya hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan kita tahu Yesus bukan salah satu jalan, tetapi Dia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan kita tahu juga bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menginginkan kehidupan kita manusia yang Dia ciptakan itu berujung kepada yang namanya kesia-siaan. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini berbicara bagaimana posisi Tuhan Yesus sebagai penjamin untuk keselamatan bagi setiap kehidupan kita umat manusia. Dan ini bukan hanya sekedar pendapat manusia saja, melainkan kebenaran yang dinyatakan oleh Allah sendiri melalui firman-Nya, seperti ayat pokok yang sudah kita baca tadi, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan pada saat ini seperti tema firman Tuhan kita bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang disediakan Allah bagi manusia untuk mendapatkan yang namanya keselamatan. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari dosa dan apa? Dan untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan kita tahu bahwa keselamatan itu bukanlah usaha dari manusia atau usaha kita sendiri, melainkan adalah karena anugerah Allah melalui iman kepercayaan kita kepada Yesus. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada dasarnya bahwa Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ini menjelaskan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Dan saya melihat di dalam suatu buku yang berjudul Gembala dan Rajaku, kitab Mazmur 23, yang ditulis oleh Philip Suciadicia dan Elizabeth Sulastri, dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan menuntun
kehidupan kita untuk melewati setiap jalur-jalur kehidupan, dan Dia akan membawa anak-anaknya kepada tujuan yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa dunia saat ini menawarkan jalan pintas atau jalur pintas yang mengenakan, dan kita tahu bahwa itu mengakibatkan suatu yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita anak-anak Tuhan bisa kehilangan arah, dan kita lebih memilih apa yang menjadi tawaran dunia dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita manusia, kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita. Dan pada saat ini, melalui kebenaran firman Tuhan yang datang, yang menekankan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju yang namanya keselamatan dan hubungan dengan Allah Bapa. Dan dikatakan bahwa ayat ini juga menegaskan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kita kepada Yesus, dan tidak ada jalan lain untuk mencapai Bapa selain melalui dari Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita tahu ini tidak bisa terbantahkan, karena Yesus adalah jalan keselamatan yang menghubungkan manusia dengan Allah, dan Dia telah memerdekakan kita dari dosa dan memberikan kita keselamatan. Dan ini adalah anugerah, dan seperti saya katakan tadi, bukan usaha kita, tetapi anugerah atau pemberian Allah. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, di sana mengingatkan kita bahwa upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa semua kita manusia telah berdosa dan kita layak menerima hukuman. Tetapi melalui Yesus Kristus kita sudah dimerdekakan, atau kita telah menerima pengampunan dan hidup baru. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan yang mendengarkan renungan pagi pada saat pagi hari ini, dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan tidak ada jalan lain, hanya Yesus saja. Dan dikatakan bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa atau kepada Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus itu sendiri. Untuk itu Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita sudah menerima setiap janji-janji keselamatan kekal yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Untuk itu jangan pernah sia-siakan keselamatan itu, tetap terus pegang keselamatan itu, dan ketika kita terus pegang, kita terus setia, maka kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kiranya boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman pada saat ini yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa hanya Engkau, Yesus, satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Untuk itu apa yang sudah kami terima, keselamatan yang sudah kami terima, yang sudah kami peroleh, kami tidak mau sia-siakan, tetapi kami mau pakai, kami mau pegang terus itu untuk menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.